Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Damai Indonesiaku dipersembahkan oleh didukung oleh rendah gula, nyaman diminum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah, pemirsa, kita dipertemukan kembali dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku yang pada kesempatan siang hari ini kita bersiaran langsung dari Masjid Jami Al-Munawwar, tepatnya di Jalan Kiai Haji Guru Amin nomor 6 Pancoran, Jakarta Selatan. Yang alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini di luar cuaca hujan, dan insya Allah dari hujan ini Allah menurunkan rahmat dan juga keberkahan untuk kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah pemirsa, pada kesempatan siang hari ini kita akan berbicara berkaitan dengan satu perbuatan buruk yang sekarang ini justru orang menjadikan hal yang biasa, justru menormalisasi hal tersebut, yaitu berdusta atau berbohong. Nah siang hari ini pemirsa kita akan mengingatkan kembali, kita akan mengajak kembali pemirsa untuk mengingatkan bahwa berdusta itu sendiri adalah dosa besar dan ini merupakan sifat orang munafik. Nah bersama guru-guru kita akan membahas tema yang menarik ini yang sudah bersama-sama jamaah. Ada Habib Muhammad Bagir, kemudian juga Ustadz Azhari Nasution dan juga guru kita Ustazah Ebira Hasanatina. Di segmen satu ini pemirsa, guru kita Habib Muhammad Bagir akan berbicara sebab atau mengapa sih orang cenderung mudah untuk berbohong atau berdusta. Langsung saja pemirsa, kita simak tausiah dari guru-guru kita dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat menyaksikan. Fadhal Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babir rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan pada kekasih kita, panutan kita dan teladan kita, baginda Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga besarnya dan seluruh sahabatnya juga para pengikutnya hingga hari kiamat. Hadir bersama kita guru-guru kita tercinta Ustadz Azhari, Ustazah Ebira dan semua saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, para pemirsa Damai Indonesiaku dimanapun berada. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa beri kita panjang umur dan kesehatan dan keafiatan. Kita di dalam taman daripada taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, saling mengingatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hari ini mengingatkan ada salah satu penyakit atau kotoran di dalam diri manusia yang perlu kita bersihkan, perlu kita sucikan dari diri kita, yaitu sifat dusta, sifat berbohong, yang mana bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan sifat tersebut adalah sifat bagi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, walladzina yaftaruna al-kadhiba innamal ladzina yaftaruna al-kadhiba alladzina la yu'minuna biayatillah. Mereka orang-orang yang mana mengambil jalan dusta adalah orang-orang yang tidak beriman dengan ayat-ayat Allah. Wa ulaika humul kadzibun. Dan mereka adalah orang-orang yang mana disebut dengan sebutan pendusta. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun sendiri di dalam mensifatkan orang yang berdusta itu, sampai orang yang selalu berdusta maka dia disebutkan dengan kata pendusta. Namun ketahuilah bagaimana seseorang itu bisa jatuh di dalam berdusta atau mengapa dia berdusta. Di mana di dalam sifat yang tadi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan, yang pertama karena hilangnya ikatan iman.
Mereka tidak beriman dengan ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Artinya karena tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kuat di dalam imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan mengambil jalan dusta. Kemudian juga di antara sebab yang menjadikan seseorang itu dia berdusta adalah ketika dia lari dari sesuatu, atau lari dari kesalahan, atau lari dari hukuman, ya, atau lari juga dari suatu ancaman yang mana dengan ancaman tersebut menjadikan dia berdusta, dengan hukuman tersebut menjadikan dia berdusta. Dan Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan kita tidak boleh berdusta bahkan di dalam keadaan genting apapun, kecuali memang sudah nyawa kita taruhannya, ya, ini udah terpaksa keadaannya. Sampai di dalam satu riwayat dikisahkan di perang Badar, ketika Rasulullah SAW bersama para sahabat, ya, meraih daripada salah satu tempat air, berjumpa dengan seorang yang mana orang tersebut bukan orang Mekkah. Nah, Nabi SAW melihatnya tahu, sedangkan Nabi SAW bertanya, berapa jumlah orang-orang yang akan memerangi kaum muslimin saat itu? Disebutkan dengan jumlah mereka makan dalam satu hari kurang lebih sampai 10 ekor onta. Oh, Nabi SAW memperhitungkan berarti 100 kali 1 berarti kurang lebih ada 1000 daripada pasukan yang mereka akan memerangi kaum muslimin. Namun orang tersebut bertanya balik, min aina anta? Dari mana engkau? Dan Rasulullah dalam keadaan terancam saat itu, ya. Rasulullah dan para sahabat kalau mengatakan kami dari Madinah, ya, kami dari Madinah, berarti Rasulullah SAW adalah yang dituju oleh orang-orang tersebut yang akan diperangi. Tapi lihat, dalam keadaan seperti itu Rasulullah tidak berdusta. Tapi Rasulullah SAW hanya mengatakan nahnu min ma, kami dari air, kata Rasulullah SAW. Kemudian orang ini berlanjut berpikir, dari air. Oh ya betul, dari air. Artinya apa? Kita semua diciptakan dari air, air mani. Kita semua asal kita dari mana? Yaitu dari penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh para ulama, sampai saat segenting itu Rasulullah SAW menjaga dirinya untuk tidak berdusta. Begitu juga di dalam keadaan-keadaan yang lain, Nabi SAW mengajarkan kita untuk tidak berdusta. Kebanyakan orang yang mereka dalam keadaan yang sempit atau dalam keadaan yang sudah terdesak, mereka membolehkan diri mereka untuk berdusta. Sehingga menjadikan lingkungan mereka juga akan terbawa dengan yang namanya dusta. Dan ini dikatakan oleh para ulama juga salah satu sebab yang menjadikan seseorang itu berdusta adalah hidup di dalam lingkungan yang mereka selalu menjadikan jalannya adalah dusta. Seperti biasanya orang tua kepada anaknya, atau suami pada pasangan hidupnya. Nah, mereka kadang-kadang menuntun untuk berdusta. Kalau dulu zaman kita masih telepon, masih ada telepon di rumah. Kadang ada orang tua, ya, ditelepon dicari, ayah ada, dijawab, ya, jawab ayah tidak ada. Jawab ayah tidak ada. Padahal ada. Artinya apa? Dengan lingkungan pendidikan tersebut akhirnya membawa anak kita pun akan menjadi orang yang mungkin dia terbiasa dengan yang namanya dusta. Artinya sudah terbiasa dia berdusta, sehingga terus di dalam kehidupannya apa yang dia ucapkan isinya adalah dusta dan tidak bisa dipercaya. Nah, ini lingkungan yang terjadi. Maka dari itu, saudaraku, pemirsa Damai, kita perlu, ya, mendidik keluarga kita, pasangan hidup kita, anak kita, menanamkan kepada mereka sifat yang baik, yaitu sifat kejujuran. Jangan sampai kita justru malah menanamkan sifat daripada sifat kedustaan, sifat bohong. Kita mengajarkan mereka bohong kepada orang-orang di sekeliling, dan biasanya itu terbawa akan sampai pada masa tuanya dan dia selalu dalam keadaan berdusta. Dan ini salah satu daripada bahaya yang besar, sebab Nabi SAW pun mengatakan sebagaimana di dalam hadis, ketika sahabat bertanya, ya Rasulullah, ayakdzibu mu'min? Ya Rasulullah, apakah orang yang beriman itu berdusta? Dijawab oleh Rasulullah SAW, orang yang beriman tidaklah berdusta. Hadirin, perlu kita perhatikan, jika seseorang dia sudah berani berdusta, dia pasti mungkin sering berdusta kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdusta dengan kesalahannya, berdusta dengan dosanya. Kita adalah hamba
yang banyak salah, berbuat kesalahan, namun belajarlah untuk kita tidak berdusta kepada Allah, mengakui kesalahan kita dan memohon ampun kepada Allah, memohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita daripada sifat yang buruk tersebut. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Jazakumullah ahsanal jaza. Terima kasih Habib, boleh duduk kembali. Dan Masya Allah di segmen 1 tadi adalah menjelaskan bagaimana sesungguhnya mengapa orang sangat mudah sekali berdusta. Di antara tadi disampaikan oleh Habibana bahwa hilangnya kekuatan iman atau tidak ada iman di dalam hatinya. Nauzubillah summa nauzubillah. Nah pemirsa, di segmen berikut, segmen 2, guru kita Ustadz Azhari Nasution akan menyampaikan sesungguhnya bagaimana bahayanya berbuat dusta atau bahayanya berbuat bohong itu sendiri. Insya Allah nanti akan disampaikan oleh guru kita di segmen kedua. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi khairil asma. Bismillah rabbil ardi was sama. Bismillah alladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Damai Indonesiaku TV One, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Walhamdulillah rabbil alamin. Guru-guru kita, Ustazah Ibira, Habib, Bagir, mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan taufik hidayah inayah Allah Subhanahu wa taala. Hari ini tema kita menarik sekali tentang dusta. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita yang ngaji hari ini diberikan kekuatan oleh Allah agar tidak termasuk orang-orang yang punya sifat dusta. Amin ya rabbal alamin. Saya ingin buka tema ini dengan satu cerita dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Nanti kita akan coba tarik apa benang merahnya dengan tema ini. Dalam manaqibnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani diceritakan, Pak, seorang ulama besar, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Satu ketika dalam perjalanan rihlah ilmiah beliau nyantri ke Baghdad, disangoni oleh ibunya 40 dinar. 40 dinar kalau dikonversikan ke rupiah lumayan itu, ratusan juta. Ini bekal untuk mondok nak, kata ibunya. Pesan ibu satu, jangan pernah berdusta dan bersikap jujurlah. Apa pesan ibunya? Jangan pernah berdusta dan bersikap jujurlah. 40 dinar ini disimpan oleh ibu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di bawah ketiak di baju Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dibuat saku tetapi ditaruh di ketiak baju Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Karena kalau ditaruh di sini ini udah biasa. Kalau ditaruh di sini mungkin yang nyolong nggak kepikiran kalau ditaruh di situ tuh. Sama kayak ibu-ibu tuh, kadang-kadang nyimpennya di bawah kasur. Itu kayaknya sanadnya dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Nah singkat cerita ternyata benar di tengah jalan ketemu sama tukang begal. Kata yang ngebegal, kamu bawa apa? Syekh Abdul Qadir Al-Jilani kecil ngejawab, saya bawa 40 dinar. Kaget malingnya. Karena nggak biasa-biasanya orang ditanya bawa apa ngejawab. Mesti dia menyembunyikan. Ah yang benar 40 dinar itu banyak loh. Karena dia bingung, dia panggil temannya. Saya keder ngelawan anak ini, coba kamu yang tanyain. Ditanya ulang sama orang pencuri yang lain, satu kelompok. Hei anak kecil, kamu bawa apa? Bener saya bawa 40 dinar. Enggak percaya, dua maling udah nanya, dipanggil pimpronya. Mana pimpro? Kepala premannya datang. Woi anak kecil, kamu bawa bekal apa? Dia tetap menjawab, saya dititip oleh ibu saya 40 dinar. Kaget kepala premannya dan nanya, kalau begitu buktikan. Disobek saku yang ada di ketiak Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dan dihitung satu-satu. 1, 2, 3, benar 40 dinar. Mereka nanya,
Wahai anak kecil, apa yang membuat kamu begitu jujur dan tidak berbohong? Dia mengatakan, aku teringat dengan wasiat ibuku. Sebelum aku berangkat mondok, beliau memberiku 40 dinar dan mengatakan, wahai Abdul Qadir Al-Jilani, jangan pernah berdusta. Mendengar jawaban Syekh Abdul Qadir Al-Jilani kecil, menangis preman-preman ini, tukang-tukang maling ini, mereka bertobat kepada Allah dan mengatakan, wahai anak kecil, kondisi yang kamu hadapi di jalan genting, boleh jadi nyawamu hilang, tetapi kamu tidak berdusta. Kamu jujur mengatakan ada di saku ketiakmu 40 dinar. Sementara kami, hari-hari kami berdusta kepada Allah dan berapa banyak dosa yang telah kami lakukan. Semua preman nangis. Dan akhirnya yang niat maling gak jadi maling. Akhirnya berubah jadi santri Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Mereka lah yang mengantar Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ke Baghdad. Halo, Assalamualaikum. Masih hidup gak nih? Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Itu maling zaman Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Lah kalau maling zaman sekarang gak cocok jawabannya begitu. Bawa apa? Ada 40 dinar di bawah meja. Disikat. Ya. Mungkin bareng-bareng nyikatnya. Kita sekarang krisis budaya tolong menolong. Berubah dari tolong menolong ke tolong menyolong. Jadi korupsinya gak sendirian. Super team. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai dikatakan ra'sudz dzunub al-kizbu. Induk dari dosa adalah bohong. Induk dari dosa adalah bohong. Dan dari cerita Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kita bisa ambil kesimpulan tentang bahwa al-adzwaq mu'din. Faqtanis qulubal arifin. Rasa itu maksudnya adalah akhlak. Al-adzwaq bimakna akhlak. Akhlak itu menular. Adzwaq, rasa itu menular. Saya makan buah yang asam, Bu. Apa buah yang asam? Belimbing misalnya. Atau apa, Bu? Kedondong. Atau jeruk yang sepet. Saya makan kedondong. Saya ngerasain asam, ibu juga meremelek di situ. Al-adzwaq mu'din. Rasa itu menular. Akhlak itu menular. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani betapa bening hatinya yang jujur itu menulari kejujuran kepada preman yang hatinya hitam dan akhirnya menjadi jujur juga dan bertobat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu maksudnya adalah saya sepakat tadi dengan ceramah Habib. Bagaimana untuk memerangi dusta? Kita mesti mulai dari rumah masing-masing. Ibu yang jujur, seorang ayah yang jujur harus mampu menularkan integritas kepada anaknya, mengajarkan kejujuran kepada anaknya. Bohong besar. Kita ingin mengatakan, ya, korupsi adalah kriminalitas. Tapi di rumah kita mengajarkan kebohongan kepada anak. Bahkan anak kita latih tidak boleh salah. Sehingga ketika dia salah, dia cari cara bagaimana dianggap tidak salah. Akhirnya berbohong. Itu kan yang terjadi sebenarnya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena itu mari kita mulai dari rumah kita masing-masing mendidik anak kita dengan akhlak kejujuran. Mudah-mudahan satu saat negeri kita ini ya diisi oleh orang-orang yang jujur. Boleh jadi kita benci sama korupsi bukan karena benci sama dosanya, tapi mungkin karena kita kagak dapat bagiannya. Maka itu dosa juga sebenarnya. Saudara, mudah-mudahan tema ini memberi kontemplasi kepada kita untuk berikhtiar dan mujahadah jadi orang yang jujur. Amin ya rabbal
Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz Azhari Nasution. Satu kisah, satu sirah yang disampaikan oleh guru kita Ustadz Azhari tadi. Mudah-mudahan memberikan ibroh ataupun hikmah agar tidak kita untuk menghindari kedustaan dan memulai kejujuran. Meskipun tadi yang disampaikan oleh guru kita memulai dari keluarga, hal yang terkecil terlebih dahulu untuk berkata jujur. Meskipun berkata jujur itu terkadang menyakitkan. Nah, berbicara katakan jujur itu menyakitkan atau pahit, itulah nanti akan disampaikan oleh guru kita Ustazah Ebira Hasanatina. Namun sebelumnya guru kita Ustazah Ebira sudah bersiap-siap untuk berbagi berkah bersama Luwak White Coffee. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, kali ini saya akan berbagi berkah bersama Luwak White Coffee bagi jamaah yang beruntung dan bisa menjawab pertanyaan saya terkait tema hari ini akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar 1 juta rupiah yang dipersembahkan oleh Luwak White Coffee, tapi jangan lupa dipotong pajak. Baik, yang bisa menjawab pertanyaan saya silahkan mengangkat tangan, kemudian akan saya pilih dan silahkan maju ke depan. Pertanyaannya adalah, sebutkan dari pemaparan guru-guru kita tadi, salah satu bahaya bagi orang yang sering berbohong. Silahkan. Boleh maju ke depan. Silahkan. Boleh disebutkan namanya? Perkenalkan, nama saya Rizkia Merin. Saya asal kota saya dari Jakarta Utara. Saya umurnya 20 tahun. Saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Oke, jawabannya adalah? Menurut saya, dari yang telah disampaikan oleh Pak Ustadz, jawaban saya adalah agar membuat hatinya keras. Berbohong dapat membuat hatinya hati seseorang tersebut menjadi keras. Menjadi keras. Baik, jawabannya benar, alhamdulillah. Selamat mendapatkan 1 juta rupiah. Baik, boleh diterima. Alhamdulillah. Jangan lupa dipotong pajak. Baik, terima kasih pemirsa, jangan kemana-mana. Damai Indonesiaku akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa qur rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Yang sama kita hormati, kita muliakan gurunda kita yang mulia Al-Habib Muhammad Bagir, Ustadz Azhari Nasution. Mudah-mudahan keduanya senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak, Ibu, hadirin hadirat serta seluruh pemirsa Damai Indonesiaku dimanapun berada. Alhamdulillah telah kita simak bersama-sama pemaparan yang begitu jelas yang disampaikan oleh kedua guru kita yang mulia. Kita berdoa mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari ilmu keduanya, keberkahan dunia dan keberkahan di akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Telah memaparkan bagaimana bahayanya sifat dusta. Telah memaparkan bagaimana bahayanya suatu sikap yang bernama kebohongan. Maka merenungi firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ini, wahai orang-orang yang beriman,
Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan jadilah bagian dari orang-orang yang jujur. Jujur ini merupakan sifat terpuji yang digambarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, "Alaikum bis-sidqi fa innas sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah. Wa ma yazalur rajulu yasduq wa yataharras sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqa." Ini sabda baginda Nabi yang mengajak kita, memerintahkan kita, hendaklah kalian berbuat jujur. Fa innas sidqa yahdi ilal bir, maka sesungguhnya perbuatan jujur ini menghantarkan kepada yang namanya albir. Albir ini kalau kita maknai adalah satu kata komprehensif yang isinya adalah kumpulan kebaikan ada di situ semua. Kejujuran membawa kita kepada ketenangan. Kejujuran membawa kita kepada keadilan. Kejujuran membawa kita kepada kesejahteraan. Kejujuran membawa kita kepada keharmonisan dan bentuk-bentuk keadaan baik lainnya. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan sesungguhnya kebaikan inilah yang kelak menghantarkan kita untuk bisa masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam ayatnya, innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang senang berbuat baik, mereka berada di dalam syurga yang penuh dengan kenikmatan. Syurga nikmatnya yang Allah sifatkan dalam hadis qudsi, a'dadtu li'ibadiyas salihin ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Aku, kata Allah, telah menyiapkan satu tempat untuk hamba-hambaku yang saleh. Tempat yang nikmatnya tidak pernah terpandang oleh mata siapapun. Yang nikmatnya tak pernah terdengar oleh telinga siapapun. Yang nikmatnya tak pernah terbersit dalam bayangan siapapun. Maka kemudian lanjutan hadis ini, wa ma yazalur rajulu yasdu wa yataharra siddiqan, dan ada seseorang yang dia bertahan dalam kejujurannya dan memilih kejujuran sebagai jalan hidupnya. Bertahan dalam kejujuran artinya jujur tuh kagak gampang. Betul ya? Jujur tuh gak gampang. Ibu, saya tanya, ibu mendingan dibilang cakep tapi bohong, apa dibilang jelek tapi jujur? Cakep tapi bohong apa jelek tapi jujur? Itu tandanya gak gampang jadi suami jujur. Bu, Pak, jadi pedagang jujur juga gak gampang. Yang bisa nyebutin kekurangan-kekurangan dari barang dagangannya, betul? Jadi pemimpin jujur juga gak gampang karena banyak sekali ujiannya. Tapi Bapak Ibu sekalian, pesan Nabi Muhammad SAW kepada sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu wa ardhah, qulil haqqa wa in kana murran. Wahai Abu Dzar, sampaikan, ucapkan, katakan yang benar, yang jujur, meskipun terkadang yang jujur itu rasanya pahit. Obat. Apa rasanya obat? Rasanya pahit, tapi dia menyembuhkan. Jadi mudah-mudahan dengan kita membawa sifat kejujuran dalam keseharian kita. Seperti yang dikatakan oleh guru kita, jujur kita hadirkan di tengah-tengah keluarga kita. Jujur kita hadirkan dalam kehidupan bermasyarakat kita. Mudah-mudahan satu tujuan kita, hatta yuktaba indallahi siddiqan. Kita dicatat sebagai orang-orang yang jujur di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustazah Hebir yang telah melengkapi tausiah di siang hari ini berkaitan dengan tema kita,
berdusta. Itu adalah salah satu sifat orang munafik. Nah seperti tadi yang disampaikan oleh beliau bahwa berbuat jujur atau berkata jujur itu memang menyakitkan. Namun ketahuilah bahwa sesungguhnya tadi disampaikan oleh guru kita Ustazah Ebira, banyak kebaikan di sana. Bahkan Allah memberikan hadiah surga bagi orang-orang yang berbuat jujur. Nah pemirsa, di segmen berikut kami persilakan kepada para jamaah untuk mengajukan pertanyaan yang insya Allah nanti akan dijawab oleh guru-guru kita. Namun kami juga membuka kesempatan bagi para pemirsa untuk mengajukan pertanyaan lewat Instagram kami yang bisa Anda tuliskan di kolom komentar kami. Instagram kami @damai_indonesiaku_tv1. Nanti akan kami bacakan di beberapa segmen berikut. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku dengan tema yang menarik yaitu berdusta, yaitu merupakan dosa yang besar dan juga salah satu sifat orang munafik. Nauzubillah summa nauzubillah. Tadi guru-guru kita telah memberikan tausiah yang Masya Allah luar biasa sekali dan memberikan hikmah. Mudah-mudahan bisa kita ambil ibroh yang sangat luar biasa sekali. Dan kita persilahkan di segmen ini untuk para jamaah mengajukan pertanyaan dan insya Allah nanti akan jawab oleh guru-guru kita. Ada Pak Salim untuk boleh berdiri terlebih dahulu. Silakan Pak Salim disampaikan pertanyaan dan akan dijawab oleh Habib Muhammad Bagir. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah beberapa pemaparan tentang dusta, ada yang menjadi pertanyaan buat saya. Di antaranya yang cukup signifikan, penting untuk kita ketahui biar kita jadi orang jujur, tidak bohong. Apa sih yang bisa kita lakukan? Kiat-kiat seperti apa yang bisa kita lakukan? Apa ada doa khusus sehingga kita bisa jadi orang yang jujur tidak bohong, terutama buat anak keturunan kita. Sebagaimana Syekh Abdul Qadir Jailani sejak kecil bisa jujur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Salim, silakan dijawab Habib. Alhamdulillah, ini pertanyaan menarik. Apa kiat-kiat supaya kita bisa menjadi orang yang jujur? Sekaligus doanya Habib. Sekaligus amalannya, doanya. Amalan dan Ya, doanya Habib. Yang pertama adalah kita tidak membiasakan diri kita untuk berdusta. Sekecil apapun, apalagi dengan urusan yang besar, maka biasakan diri kita untuk tidak berdusta. Yang kedua adalah sebagaimana dinasihatkan oleh Al-Imam Al-Ghazali, tidak membiasakan diri kita untuk bercanda dengan berdusta yang mengakibatkan nanti akan sungguh-sungguh berdusta. Jadi kita tidak membiasakan diri kita untuk bercanda. Banyak zaman sekarang nih, oh, saya mau kasih hadiah ini tapi bohong, ya, mau ini tapi bohong. Nah, ini bercanda. Banyak anak-anak muda zaman sekarang suka menggunakan hal tersebut. Nah, inilah yang mengakibatkan seseorang itu menjadi pendusta. Artinya dia karena bercanda, nanti sungguh-sungguh dalam berdusta. Yang kedua, adapun doa dan amalan, biasanya orang tua mendoakan anaknya agar menjadi anak yang jujur, minta kepada Allah Subhanahu wa taala dijadikan anak yang soleh, ya sebagaimana dari doa ibunda Imam Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, seperti doanya Rasulullah SAW, kalau kita pengen punya anak yang jujur, yang berbakti, Allahumma barik li fi auladi wa la tadurruhum wa waqfighum li ta'atika warzuqna birrahum. Kemudian juga untuk diri kita pribadi, kita mengamalkan daripada doa-doa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari, di sore hari, agar kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang jujur. Dari bangun tidur kita sampai kita tidur kita, dan kita memperbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Membiasakan diri kita untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insyaallah kita dipilih menjadi orang yang jujur. Yang paling terpenting membiasakan diri kita untuk tidak berdusta sekecil apapun dan tidak bercanda dengan yang namanya dusta. Baik, terima kasih Habib, Masya Allah, terima kasih atas jawabannya. Dan ini memang sangat relate sekali pada zaman sekarang, anak-anak muda sekarang istilahnya ngeprank ya Habib ya. Jadi ngeprank, terus kemudian tadi disampaikan oleh guru kita bahwa
memberikan sesuatu, tapi bohong. Nah, tapi bohong itu akhirnya menjadikan kebiasaan dan akhirnya hidupnya dikelilingi dengan kedustaan-kedustaan. Nauzubillah summa nauzubillah. Terima kasih Habib, boleh duduk kembali dan kami persilakan untuk penanya berikutnya dari jamaah atas nama Pak Usman. Boleh berdiri Pak Usman, silakan. Nanti akan dijawab oleh guru kita Ustadz Azhari Nasution. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Izinkan warahmatullahi wabarakatuh. saya Ayah Usman, jamaah dari Jakarta Pusat, ingin bertanya kepada guru-guru kita, mana yang lebih fatal akibatnya terhadap seseorang yang berdusta secara terang-terangan dengan seseorang yang berdusta secara tersembunyi? Mana yang lebih berbahaya atau mana yang berakibat fatal terhadap dirinya? Terang-terangan atau secara sembunyi-sembunyi ya. Baik, terima kasih Pak Usman, boleh duduk kembali. Silakan Ustadz Azhari Nasution. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini pertanyaannya logical fallacy ya. Pilihannya dua-dua nggak enak. Ibu pilih mana? Bohong terang-terangan apa bohong sembunyi-sembunyi? Ya, mestinya harus ada pilihan ketiga. Lebih bagus mana, bohong terang-terangan atau bohong sembunyi-sembunyi atau tidak berbohong? Tidak bohong, nah itu dia. Pertanyaan yang benar. Nah, jadi apapun jenis kebohongannya sama-sama tidak benar. Memang dalam agama ada kebohongan, kalau harus menyebut kebohongan meskipun istilahnya bukan bohong sebenarnya, namanya tauriyah. Tauriyah itu adalah semacam permainan kata, wordplay. Untuk supaya kita tidak terjebak pada bohong tetapi kita mengamankan diri kita agar tidak mengancam nyawa kita. Satu ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, di tengah jalan ada yang menangkap Nabi dan Abu Bakar. Dan ditanya, siapa ini? Orang ini? Nanya ke Abu Bakar. Karena waktu itu Nabi sedang dicari sama serdadu kafir jahiliyah Mekah. Nah, Abu Bakar cerdas. Dia tidak menjawab ini Muhammad. Karena begitu jawab Muhammad pasti dibunuh. Iya. Karena ini dicari. Apa kata Abu Bakar radhiyallahu taala anhu wa ardhah? Kata Abu Bakar, beliau adalah sahabatku yang menunjuk hidupku, yang menjadi petunjuk hidupku. Tidak menyebut Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi dia mengatakan ini orang yang menunjukiku. Kan benar. Nabi sebagai petunjuk jalan diri kita. Sama kejadian dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim satu ketika berhadapan dengan seorang raja zalim yang dia punya fetis agak aneh, semacam penyimpangan orientasi seksual. Dia mesti menyetubuhi perempuan yang perempuan itu udah jadi istri orang. Nah, satu ketika Siduna Ibrahim membawa istri beliau, ditanya, siapa perempuan ini yang kamu bawa? Kalau dijawab istri, bahaya. Nanti bisa disetubuhi oleh raja yang zalim ini. Maka Sayyidina Ibrahim menjawab, berbeda, bukan istri. Saudara perempuan. Ya memang perempuan. Itu permainan kata-kata. Apakah berbohong? Jatuhnya tidak berbohong. Karena memang niatnya tidak berbohong, tetapi niatnya menyelamatkan diri. Sehingga memilih kata-kata yang aman. Meskipun demikian, itu tidak boleh dibiasain. Karena kalau dibiasain, itu nantinya ngeles, jadi tukang ngeles. Tadi udah disampaikan, Imam Al-Ghazali itu dalam satu bab Ihya Ulumuddin ada namanya Afatul Lisan. Potensi-potensi dosa lisan. Ada 20, salah satunya al-kizbu, bohong. Ada al-hazal, bercanda. Bohong dalam bab bercanda aja, jangan. Apalagi dalam serius. Kenapa? Karena orang yang bohong dalam bab bercanda akan membuat dia ringan mulut untuk bohong dalam bab yang serius. Sama bapak-bapak, bininya mau kondangan, udah bebenah, bedandan, keluar rumah. Dia nanya, bang udah cantik belum? Ada yang kurang gak? Apa jawabannya? Hah? Jangan bilang ada, gak berangkat-berangkat. Apalagi model cetakannya kayak begini nih, ada aja tuh. Muter balik lagi ke rumah.
Ya, ganti bros, ganti anak jilbab, nggak kelar-kelar. Bilang aja, cakep banget. Ya. Kecuali dia nanyanya waktu di dalam rumah. Ini kalau udah keluar rumah jangan bilang lagi ada kurang, cakep, ayo kita berangkat. Tauriah. Bahkan kalau mau pasangan malah itu jadi wajib untuk menyenangkan hatinya. Baik, terima kasih Ustaz. Tauriah ini apa juga bisa disamakan dengan ketika Rasulullah SAW ketika ditanya seorang nenek-nenek, apakah saya masuk surga ya Rasul? Kemudian Rasul menjawab, oh tidak ada. Yang ada, kemudian sempat sedih ya Ustaz tadi, kemudian dijawab, yang ada di sana hanya anak muda semuanya. Itu bagaimana Ustaz? Riwayat ini disadur oleh Imam Al-Ghazali dalam Ihya ketika menjelaskan bab bercanda, bahwa Nabi itu orang humoris lebih-lebih kepada perempuan dan anak-anak. Ya. Kenapa kepada perempuan dan anak-anak? Karena anak-anak dan perempuan itu hatinya halus, lembut, sensitif. Kalau sama bini terlalu serius, repot urusan. Jadi kalau sama bini ngomongnya jangan, bagaimana harga sembako? Udah repot. Bagaimana kondisi sosial politik, geopolitik, nggak bakal ketaler itu. Ngomongnya yang receh-receh aja. Nah Nabi mempraktekkan itu begitu ketemu anak-anak yang bawa burung. Ma fa'alan nughair, gimana kabar burung kamu? Begitu ketemu sama ibu-ibu, Nabi bercanda. Ya Rasul, suami saya ngundang jenengan untuk makan ke rumah. Suami kamu yang mana ya? Yang ada item di matanya ya? Ada item, kayaknya nggak ada ya Rasul. Padahal maksud Nabi kan tidak ada orang yang punya mata, mesti ada pupil hitam di matanya. Jadi itu Nabi sedang mempraktekkan bercanda kepada perempuan dan anak-anak. Bukan berbohong, itu jatuhnya bab bercanda. Tetapi bedanya canda Nabi dengan kita adalah kita bercanda bohong. Nabi bercanda jujur, bercandanya aja jujur. Kalau kita berangkat dari kebohongan. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustaz Azhari. Itulah saking pintarnya Nabi Muhammad SAW jadi bisa mengolah kata sehingga bercanda itu menjadi hal yang jujur sebetulnya ya. Baik, terima kasih. Kemudian kami persilahkan atas nama Kak Lia atau Ananda Lia yang nanti akan dijawab oleh guru kita Ustazah Ebira. Silakan Ananda Lia, boleh berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama saya Lia dari Tangerang Selatan. Mic-nya boleh didekatkan lagi Kak Lia. Oke. Izin bertanya kepada Ustazah. Ustazah tadi disebutkan bahwa kebiasaan berdosa itu membuat hati kita menjadi keras. Apa tanda hati kita menjadi keras akibat dari kebiasaan berdusta? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Ustazah Ebira. Bismillahirrahmanirrahim. Menjawab pertanyaan dari adik saya. Oh Masya Allah. Dek Lia Dek gitu Lia. ya. Bahwasanya salah satu akibat dari perbuatan dusta adalah hati yang menjadi keras. Dan ini penyakit yang sangat berbahaya dalam diri seseorang karena hati itu ibarat kendaraan dalam mesin. Jadi kita umpamakan tubuh kita ini adalah kendaraan, mesinnya itu adalah hati. Dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, ala fa inna fil jasadi mudghah. Idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahya al-qalb. Ketahuilah bahwa di dalam tubuh seseorang itu ada gumpalan yang bagaimana ia sehat, maka seluruh tubuhnya akan menjadi sehat. Apabila gumpalan tersebut sakit, maka seluruh tubuhnya akan menjadi sakit. Maka berbahaya sekali apabila kita mengalami satu penyakit yang dinamakan oleh keras hati yang disebabkan oleh perbuatan dusta atau bohong. Bagaimana seseorang bisa mengetahui ia memiliki penyakit keras hati? Orang yang keras hati biasanya sulit untuk menangisi dosa dan kesalahan. Orang yang keras hati biasanya sulit untuk menangisi dosa dan kesalahan. Air matanya mudah menangis ketika dia menonton film yang sedih. Air matanya mudah menangis ketika dia mendengarkan curhatan orang lain. Tapi ketika diingatkan kepada dosa dan kesalahan sangat sulit untuk bisa menangis. Maka ketika seseorang memiliki keras hati, salah satu tanda-tandanya adalah sulit untuk menangisi dosa. Kemudian sulit untuk menerima kebaikan. Orang yang keras hati, kalau orang Betawi bilang kagak denger kate, susah dikasih taunya gitu. Ya, jadi setiap kali mendengarkan nasihat, itu nasihat mental. Setiap kali dikasih tahu yang baik, dia merasa justru lebih baik dari orang yang ngasih tahu. Ketika diberikan mendengar
pelajaran-pelajaran dalam majlis seperti ini, dia akan membandingkan dengan seseorang yang mungkin lebih buruk dari dirinya. Maka ini berbahaya, kebohongan bisa membuat seseorang keras hati dan salah satu tanda-tandanya adalah sulit untuk menerima kebaikan. Na'udzubillah min dzalik. Dan salah satu tanda seseorang keras hati adalah ketika tubuhnya sulit untuk diajak dalam beribadah. Sulit tubuhnya untuk diajak beribadah. Ketika seseorang scroll HP, terkadang kuat di waktu yang lama, bahkan tidak terasa ketika azan berkumandang dia akan bilang, lah cepet banget udah asar aja. Tapi ketika dia membuka Al-Quran, satu halaman suaranya masih tinggi, halaman ketiga suaranya udah mulai pelan, halaman keempat udah mulai ngantuk, jadi badannya itu tidak sesemangat ketika dia diajak untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang lainnya. Ini merupakan satu indikasi bahwasanya hati seseorang dalam keadaan keras. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Baik, terima kasih Ustazah Azibira. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu dijaga kelembutan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, pemirsa, di segmen berikut kami akan bacakan pertanyaan yang sudah masuk lewat Instagram kami @damaiindonesiaku_tv1 dan kami akan bacakan banyak pertanyaan yang sudah masuk di kolom komentar kami yang nanti akan dijawab oleh guru-guru kami di dalam Damai Indonesiaku. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Usai jeda kami kembali. Baik, terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku dan saatnya saya akan bacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk lewat Instagram @damaiindonesiaku_tv1. Saya akan bacakan atas nama Iskandar Al-Ghazali yang dijawab oleh Habib Muhammad Bagir. Assalamualaikum, izin bertanya, bagaimana menyikapi kenyataan pada saat ini Habib, bahwa yang jujur malah hancur, tapi yang nggak jujur malah sejahtera. Mohon pencerahannya Habib, silakan. Masya Allah. Yang jujur malah hancur, yang tidak jujur malah sejahtera. Mungkin kata hancur di sini ada di dalam kehidupan manusia selama dia di dunia. Namun tetap dusta itu akan membawa dampak sampai pada saat kelak nanti, pada hari kiamat ketika manusia akan bertanggung jawab dengan apa yang dia perbuat. Lebih baik jujur, hancur dalam kehidupan di dunia namun selamat di akhirat nanti. Ya, seringkali manusia itu takut dengan manusia yang lain sehingga dia berdusta untuk selamat. Namun tidak memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia bisa selamat kelak nanti dalam perhitungan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kelak nanti manusia akan diperhitungkan semua apa yang diucapkan, apa yang dia sampaikan. Bahkan disebutkan ada orang yang bangkrut kelak nanti di hari kiamat. Sholatnya banyak, ibadahnya banyak, ya. Namun kenapa bangkrut? Selama hidup dia pernah berdusta, dia pernah mengucapkan satu kata yang menyakiti orang lain atau apapun, mengakibatkan semua itu akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak nanti di sisi Allah. Al-yawma nakhtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kelak nanti walaupun mungkin lisannya ingin kembali dusta kepada Allah, Allah akan tutup lisannya dia. Bagaimana jadi meraih agar selamat kelak di akhirat? Tetaplah kita jujur walaupun sulit, walaupun berat, walaupun hidup kita hancur, namun kelak nanti yang selamanya kita akan selamat. Amin ya Allah. Ya. Amin, terima kasih Habib atas jawabannya. Berikutnya pertanyaan atas nama Dewi yang akan dijawab oleh Ustadz Azhari Nasution. Ini Dewi sepertinya seorang ibu rumah tangga yang kalau saya lihat dari pertanyaannya ini merahasiakan informasi. Merahasiakan informasi termasuk yang dusta atau gimana ya? Jadi izin bertanya Ustadz, apakah dosa merahasiakan kepada suami untuk berhutang demi membiayai hidup sekolah anak dan lain sebagainya? Silakan Ustadz. Iya, ini irisannya banyak ya. Bolehkah merahasiakan sesuatu dari suami? Dulu sahabat
sahabiah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada yang anaknya wafat, lalu kemudian merahasiakan kewafatan anaknya kepada suami, karena suaminya baru pulang dari jihad, lagi capek. Jika diberitahu bahwa anaknya wafat, dia akan berang. Apa yang dilakukan oleh sahabiah ini? Dia melayani suaminya, dia beri makan, dia ajak ngobrol. Setelah tenang semuanya, baru dia sampaikan informasi apa adanya. Dia tidak menceritakan apa adanya di awal-awal, dia sembunyikan dulu. Lalu kemudian laki-laki ini, sahabat suami dari sahabiah ini cerita ke Nabi SAW, tapi jawaban Nabi tidak menyalahkan perempuannya, tidak menyalahkan istrinya yang menyembunyikan berita wafatnya anak dia, tidak menyalahkan. Apa yang di-capture dari Nabi? Nabi mengatakan, kami mendoakan mudah-mudahan wafatnya anak kalian kelak, kalian akan diberikan anak yang banyak dan berkah, dan doa Nabi terjadi. Dalam konteks ini menyembunyikan informasi yang jika itu lebih maslahat maka diperbolehkan. Tapi kalau konteks pertanyaan ini adalah menyembunyikan hutang dari suami. Tunggu dulu, apakah itu maslahat atau tidak? Ya. Saya kira lebih baik yang namanya hutang ini problem sosial, alangkah bagusnya dibicarakan suami istri. Karena memang kalau boleh saya istilah nih, mohon maaf Ustadz, karena memang Ibu Dewi ini sepertinya kalau dari pertanyaannya, suaminya ini gampang stres ketika tahu ada hutang begitu. Jadi terpaksa dia merahasiakan informasi hutang itu. Jadi mungkin melindungi untuk agar suaminya tidak stres nih Ustadz Azhari. Bagaimana ini Ustadz? Mungkin kalau hutangnya masih wajar dan setelah dihitung-hitung emang ada mitigasinya buat ngelunasin cicilan utang tanpa memberatkan pasangan, maka kita nggak ngasih tahu juga nggak apa-apa. Hanya sekedar supaya dia nggak stres. Ya, ya. Tetapi kebayang nggak ternyata yang ngutang wafat. Meninggal, bukan ninggalin warisan, ninggalin utang, problem. Ini masalah besar. Maka sebaiknya jika hutangnya udah nggak wajar, apalagi udah jadi tabiat ngutangnya ngecer ke sana kemari, emang tukang ngutang, itu begitu mati bukan ninggalin warisan ke bini, ninggalin utang. Maka anaknya susah, bininya susah, atau suaminya susah. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga dirimu dan jaga keluargamu dari api neraka. Bukan hanya kita, tetapi juga keluarga kita. Wal yakhshalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan diafa. Mungkin gara-gara kita punya utang sama orang, kita wafat ke bawah-bawah sama anak kita jadi susah hidupnya. Gara-gara sebagai ahli waris dia mesti ngelunasin utang. Kan jadi susah secara finansial, jadi zalim. Maka ada konteks yang diperbolehkan menyembunyikan sesuatu dari pasangan. Coba saya tanya ibu-ibu. Boleh nggak nyembunyiin isi rekening ke bini? Halo, Assalamualaikum. Wah, ini ulama sepakat semua kayaknya nih. Nggak boleh katanya. Uang istri uang istri uang suami uang. Wah, feminis kayaknya ini. Tidak ya. Uang istri benar. Uang suami, uang istri benar. Jika uang suami itu menyangkut nafkah. Ya, betul itu. Tetapi ada uang suami yang bukan uang istri. Yaitu di luar nafkah. Di luar mahar. Ya, dipanjang urusannya ini. Ya. Istri bapak nonton gak di rumah kira-kira? Jadi begitu ya. Islam ini persoalan teknis dan domestik tidak diatur detil tapi setidaknya dibicarakan. Baik. Kata kuncinya adalah maslahat. Baik, terima kasih Ustadz Azhari. Berikutnya saya akan bacakan atas nama Lestari dan akan dijawab oleh Ustazah Ebira. Ini pas sekali apa yang disampaikan di subtema tadi. Katakan benar katakan jujur walaupun menyakitkan. Pertanyaannya adalah Ustazah, saya Indah Lestari mau bertanya, bagaimana cara menumbuhkan keberanian untuk berkata jujur? Ustazah Ebira silakan. Bagaimana caranya menumbuhkan keberanian untuk berkata jujur? Apalagi di zaman sekarang ada yang mengatakan bahwa jujur itu sulit ya. Teman-temanku sekalian, hadirin hadirat yang berbahagia. Jika ingin menjadi seseorang yang bertutur kata senantiasa Allah jaga dalam kejujuran, maka hendaknya kita meluruskan niat kita. Bukankah salah satu ikrar kita dalam sholat, inna sholati
wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Termasuk tutur kata ucapan yang kita ucapkan. Harus kita memiliki tujuan niatnya agar dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak hari ini manusia yang lebih memilih keridhaan manusia di atas keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Padahal sudah dikatakan ridhon nas ghayatun la tudrak. Keridhaan manusia itu adalah tujuan yang tidak akan pernah tercapai. Berbohong agar disenangi oleh orang lain. Berbohong agar memiliki penggemar gitu ya. Berbohong agar memiliki nilai di mata orang lain. Hal-hal yang seperti ini melupakan hakikat kehidupan kita yang sebenarnya. Maka bagaimana agar kita senantiasa menjadi orang yang jujur dalam ucapan, selalu kita ingat tujuan kita adalah Allah Subhanahu wa taala, tutur kata kita adalah untuk mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Agar kelak Allah giring kita, Allah tetapkan kita menjadi orang yang baik. Dan sebab dari ucapan kita kelak, ini ucapan yang mengantarkan kita tercatat sebagai orang yang jujur di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kehidupan kita. Kalau tadi ada yang bertanya gimana kalau kita jujur tapi hancur, saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Habib Muhammad Bagir, lebih baik kita hancur di dunia, lebih baik kita susah di dunia, tapi nanti di akhirat kita berbahagia sebab dari perkataan jujur kita. Mudah-mudahan perkataan jujur ini yang kelak menghantarkan kita untuk bisa bersama-sama di syurganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustazah Abira, Habib Muhammad Bagir, Ustaz Azhari Nasution atas tausiah yang disampaikan di siang hari ini. Dan di segmen berikut pemirsa kita akan berdoa sekaligus bermuhasabah bersama-sama yang insya Allah akan dipimpin oleh Habibana Habib Muhammad Bagir. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Ya, ini dusta ini problem sosial, ini bukan dosa gender, laki-laki dan perempuan sama-sama punya potensi berbohong. Dalam skup yang paling kecil sampai dalam skup yang paling besar, korupsi itu sumbernya adalah karena punya tabiat berbohong. Ada yang lebih jahat dari berbohong, apa kira-kira? Tidak punya rasa salah setelah berbohong, betul enggak? Itu sebabnya kata Tuan Syekh Ibn Atha'illah As-Sakandari, beliau mengatakan di antara tanda matinya hati adalah adamul huzan wa tarkun nadam. Tidak ada perasaan bersalah setelah berbuat salah. Ada orang yang berbuat salah setelah berbuat salah minta ampun dan benar-benar mengakui salah. Ini orang yang mulia karena mengaku kesalahannya. Tapi ada yang lebih berdosa daripada dosa itu sendiri. Apa kata Imam Sahal Al-Tustari? Yaitu orang yang al-istisghar, al-israr, al-iftikhar, wal-ibtishar katanya. Merasa sepele dengan dosanya, terus menerus berbuat dosa, bangga dengan dosanya, dan meremehkan dosanya. Semacam ada moral disengagement, melakukan salah tetapi merasa itu tidak salah. Malah ya kepintarannya, ilmunya, intelektualitasnya memvalidasi kesalahannya. Sehingga ramailah orang-orang yang pinter justru berbohong dan memproduksi kebohongan, korupsi dan lain-lain. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala lewat tema ini dan kita terus memperbaiki diri. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz Azhari atas kesimpulan yang sudah disampaikan, dan kesimpulan yang disampaikan oleh Ustadz Azhari tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Damai Indonesiaku, dan sesaat lagi kita akan berdoa dan juga sekaligus bermuhasabah bersama-sama yang akan dipimpin oleh guru kita Habib Muhammad Bagir. Mewakili kru yang bertugas, saya Muhammad Sofyan pamit undur diri, dan acara ini dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita, serta didukung oleh Luwak White Coffee mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari saudaraku semua, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan lisan kita basahi mengingat Allah,
memanggil Allah, berseru kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon kepada Allah dan hadirkan hati kita, mengakui segala kesalahan kita, segala kekhilafan kita, karena kita adalah hamba Allah, manusia yang lemah, yang tidak pernah luput daripada kesalahan kita, daripada kekhilafan kita. Dan kita seringkali tidak sadar dan tidak mau mengakui kesalahan kita. Padahal Allah Subhanahu wa taala adalah yang Maha menerima siapapun yang mengakui kesalahannya, yang bertaubat kepada Allah, yang meminta ampun kepada Allah, yang meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita ucapkan dan panggil namanya, Ya Allahu, Ya Allah, Ya Allahu, Ya Allah, Ya Allahu, Ya Allah, Ya Allahu, Ya Allah, Ya Allahu, Ya Allah. Wahai Allah, wahai yang Maha Pengasih, wahai yang Maha Penyayang, wahai yang Maha Pemberi, wahai yang Maha Pengampun, wahai yang memandang dan tidak dilihat, kami bersimpuh di hadapan-Mu ya Allah. Kami hamba-hamba-Mu yang berlumur dosa, kami hamba-hamba-Mu yang penuh kesalahan, kami tumpukan dosa, kami bagaikan gunung-gunung dosa, namun Engkau Maha Pengampun. Maka ampunilah kami ya Allah, ampunilah dosa kami, ampunilah dosa lisan-lisan kami ya Allah, yang mungkin seringkali kami tergelincir, apa yang kami ucapkan, apa yang kami sampaikan, yang itu adalah dusta, yang itu adalah tidak benar. Maka ya Allah, Engkaulah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Dan jadikanlah lisan kami mendapat petunjuk dari-Mu ya Allah, agar tidak terucap dari lisan kami melainkan apa yang Engkau ridhai ya Allah, apa yang Engkau cintai ya Allah, apa yang Engkau sukai ya Allah, apa yang kami ucapkan selalu dalam kebaikan ya Allah. Jagalah lisan kami, jagalah bibir kami, jagalah ucapan kami ya Allah, jagalah tingkah laku kami ya Allah. Engkau yang Maha Dermawan, Engkau yang Maha Pengasih, Engkau yang Maha Pemberi petunjuk, Engkau yang Maha memberi kasih sayang-Mu, maka kasihanilah kami ya Allah. Berilah petunjuk untuk kami ya Allah, berilah petunjuk untuk keluarga kami, untuk saudara kami ya Allah. Jauhkan kami daripada sifat dusta, jauhkan kami dari kebohongan, dan mereka orang-orang yang ada di sekeliling kami, jauhkan mereka dari sifat dusta. Dusta kepadamu ya Allah, dusta kepada sesama hamba-hamba-Mu ya Allah, dusta kepada keluarga mereka ya Allah. Jadikanlah kami hidup penuh kejujuran ya Allah, yang jujur tulus ikhlas padamu ya Allah, yang jujur tulus ikhlas kepada sesama hamba-hamba-Mu ya Allah. Ya Allah, perbaiki kehidupan kami, perbaiki keadaan kami, jangan jadikan karena dosa-dosa atau apa yang kami perbuat dari setiap kesalahan menjadi penghambat jalan kehidupan kami ya Allah, menjadi kesulitan untuk kami ya Allah, menjadi bencana dan musibah untuk kami ya Allah. Maka ampunilah kesalahan kami ya Allah, dan angkat setiap kesulitan dari kami, angkat setiap bencana dari kami ya Allah, angkat bencana daripada lisan-lisan ini ya Allah, yang bisa menghancurkan, yang bisa merusak keadaan, yang bisa membuat adu domba, yang bisa membuat perselisihan ya Allah. Jadikanlah kami dan orang-orang yang bersama kami hidup penuh kedamaian ya Allah, hidup penuh ketenangan ya Allah, hidup penuh kebahagiaan ya Allah. Wahai yang Maha mendengar, wahai yang Maha mendengar, dengarkanlah suara hati kami ya Allah. Kami yang bermuhasabah padamu, kami yang bermunajah kepadamu ya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.